Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kadang kita mengira Idul Fitri adalah puncak kemuliaan hari raya karena ia dirayakan dengan gemerlap, dipenuhi sukacita, dan dikenal sebagai hari kemenangan. Namun hari ini, mari kita membuka mata dan hati lebih dalam. Sebab di balik kesunyian dan kesederhanaannya, Idul Adha menyimpan keagungan yang jauh lebih besar. Hari ketika langit terbuka, doa diangkat, dan umat manusia diuji bukan dengan rasa lapar, tetapi dengan ketundukan, pengorbanan, dan cinta sejati kepada Allah. Inilah perjalanan kita menelusuri 40 makna. Mengapa Idul Adha sebenarnya lebih istimewa daripada Idul Fitri? Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah sebulan berpuasa, tetapi Idul Adha adalah hari ketika manusia diuji ketulusannya untuk berkorban seperti Nabi Ibrahim. Jika Idul Fitri adalah penutup perjalanan Ramadan, maka Idul Adha adalah puncak ajaran ketakwaan yang sesungguhnya. Pada Idul Fitri, manusia merayakan kembali kepada fitrah. Tetapi pada Idul Adha, manusia diajak kembali kepada ketaatan paling tinggi, yaitu meninggalkan apapun yang paling dicintai demi Allah. Inilah ujian yang jauh lebih berat dan lebih agung. Idul Adha adalah hari raya yang tidak hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga oleh para malaikat. Saat jutaan umat Islam berkumpul di Arafah, Allah membanggakan mereka di hadapan makhluk langit. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh Idul Fitri. Jika Idul Fitri penuh tawa, pakaian baru, dan makanan yang lezat, Idul Adha hadir dengan kesederhanaan. Namun justru dalam kesederhanaan itu tersembunyi kedalaman makna yang tidak ternilai, bahwa agama ini tegak bukan hanya dengan syukur, tetapi dengan pengorbanan. Idul Adha mengingatkan kita bahwa perjalanan iman bukan hanya menahan diri, tetapi berani melepaskan apa yang kita anggap milik kita. Kurban adalah simbol bahwa dunia ini hanyalah titipan yang sewaktu-waktu harus kita lepaskan. Umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri pada hari yang sama, tetapi hanya mereka yang terpilih yang dapat berdiri di Arafah pada hari menjelang Idul Adha. Keutamaan ini menjadikan Idul Adha sebagai hari raya yang paling disucikan di langit. Jika Ramadan mengajarkan kesabaran, maka Idul Adha mengajarkan ketundukan total, tunduk kepada perintah Allah, bahkan ketika hati kita tidak mengerti. Seperti Ibrahim yang diuji dengan hal yang paling sulit bagi seorang ayah. Setiap tetes darah kurban bukanlah persembahan daging kepada Allah, tetapi persembahan hati. Allah tidak melihat daging atau darahnya, tetapi melihat ketakwaan yang tumbuh dalam diri hamba. Inilah nilai yang menjadikan Idul Adha lebih tinggi. Idul Fitri menghapus dosa, tetapi Idul Adha adalah momentum untuk menaikkan derajat. Amalan-amalan di 10 hari pertama Zulhijjah lebih dicintai Allah dibanding amalan apapun, bahkan dibanding jihad, kecuali yang mengorbankan seluruh diri dan harta. Idul Adha adalah hari raya cinta, bukan cinta romantis, tetapi cinta tertinggi. Cinta seorang hamba kepada Tuhannya, cinta yang membuat seseorang mampu mengorbankan apa yang paling berarti dalam hidupnya. Pada Idul Fitri, umat Islam merayakan kemenangan terhadap hawa nafsu. Namun pada Idul Adha, umat Islam merayakan kemenangan terhadap rasa memiliki dunia. Dan itulah kemenangan yang jauh lebih berat dan lebih bernilai. Ketika hewan kurban disembelih, sesungguhnya manusia sedang menyembelih sifat tamak, angkuh, dan cinta dunia berlebihan. Kurban adalah terapi hati yang tidak dimiliki oleh ibadah Ramadan. Idul Adha memuat kisah paling dramatis dalam sejarah ketauhidan. Seorang ayah yang bersedia melepaskan anaknya, dan seorang anak yang bersedia menyerahkan jiwanya. Ini adalah keimanan dalam bentuk paling murni. Sementara Idul Fitri disambut dengan gegap gempita, Idul Adha sering datang dengan kesunyian. Tapi justru kesunyian itu adalah ruang untuk merenungkan siapa diri kita sebenarnya di sisi Allah. Idul Adha membuat manusia memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah pinjaman. Ia datang mengingatkan bahwa hidup adalah perjalanan pengorbanan, bukan sekadar perayaan. Ibadah haji yang berlangsung menjelang Idul Adha
adalah tiang besar dari rukun Islam, dan puncaknya adalah wukuf di Arafah, sebuah ibadah yang derajatnya jauh lebih tinggi daripada puasa Ramadan. Doa Arafah adalah doa terbaik dalam kehidupan seorang Muslim. Pada hari itu, jutaan manusia memohon ampun dan pengampunan itu menyebar hingga ke dunia yang tidak hadir di sana. Keagungan ini tidak dimiliki oleh Idul Fitri. Jika Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, Idul Adha adalah kembali kepada totalitas ketaatan. Dua hal ini sama-sama indah, tetapi ketaatan selalu lebih tinggi nilainya daripada kesenangan. Idul Adha mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi tentang mengalahkan ego kita, rasa memiliki kita, dan ketergantungan pada dunia. Sebuah ibadah dikatakan sempurna ketika melibatkan harta, jiwa, dan hati. Idul Adha mencakup ketiganya sekaligus melalui kurban, zikir, doa, dan pengorbanan. Idul Fitri membuat manusia saling memaafkan. Idul Adha membuat manusia saling memberi. Dua hal ini sama penting, namun memberi adalah amal yang mencerminkan ketulusan yang lebih dalam. Mereka yang berkurban telah menempatkan Allah di atas diri mereka sendiri. Inilah inti dari ajaran tauhid yang sejati. Allah lebih penting dari apapun yang kita sayangi. Idul Adha membangun solidaritas sosial. Daging kurban tidak hanya dinikmati oleh keluarga yang mampu, tetapi juga oleh mereka yang mungkin hanya makan daging setahun sekali. Kurban bukan hanya ibadah individual, tetapi ibadah sosial yang menghidupkan kembali rasa kepedulian, kebersamaan, dan kasih sayang dalam masyarakat. Idul Fitri dirayakan dengan pesta keluarga. Idul Adha dirayakan dengan pengorbanan bersama. Kedua hari raya itu memulihkan hubungan manusia, tetapi Idul Adha memperdalam hubungan dengan Allah dan sesama. Jika Ramadan mengajarkan kita menahan hawa nafsu, Idul Adha mengajarkan kita mengendalikan ambisi duniawi. Dua pelajaran berbeda, dua tahap berbeda untuk menjadi hamba yang lebih baik. Idul Adha adalah momentum untuk menata niat. Apakah ibadah kita selama ini hanya formalitas, atau benar-benar demi Allah? Kurban membuka topeng hati kita. Setiap tahun Idul Adha datang sebagai pengingat bahwa kita harus siap melepaskan apa saja ketika Allah memerintahkan. Seorang mukmin sejati tidak terikat pada dunia. Idul Adha memberi pesan bahwa cinta sejati kepada Allah membutuhkan pembuktian. Tidak cukup hanya ucapan, tetapi dengan tindakan yang nyata. Idul Fitri adalah hadiah dari Allah. Idul Adha adalah ujian dari Allah, dan ujian selalu menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada hadiah. Saat takbir Idul Adha berkumandang, ia membawa gema kepatuhan yang jauh lebih kuat. Takbir itu bukan sekadar seruan kemenangan, tetapi seruan pengorbanan. Idul Adha mengajarkan bahwa iman yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari ujian. Dan ujian Nabi Ibrahim adalah gambaran dari ujian terbesar dalam sejarah manusia. Idul Adha mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang paling kita cintai, dan apakah kita siap melepaskannya demi Allah seperti Ibrahim? Kurban hanyalah simbol. Yang sesungguhnya ingin dibersihkan adalah hati kita, agar tidak terikat pada apapun selain Allah. Idul Adha mengajarkan keberanian, bukan keberanian melawan musuh, tetapi keberanian melawan diri sendiri. Dan itu jauh lebih sulit. Idul Fitri adalah hari kegembiraan. Idul Adha adalah hari kedewasaan iman. Keduanya penting. Tetapi kedewasaan akan selalu berada di tingkat yang lebih tinggi. Dengan kurban, manusia belajar bahwa berbagi dan memberi adalah bentuk cinta yang paling mulia. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang rela berkorban. Idul Adha menyatukan manusia dalam ikatan spiritual yang sangat kuat. Tidak ada kasta, tidak ada pangkat. Semua orang sama di hadapan Allah. Jika Idul Fitri mengajarkan kita memulai hidup baru, Idul Adha mengajarkan kita mempertahankan keistiqomahan. Keduanya saling melengkapi. Tetapi keistiqomahan adalah ujian seumur hidup pada akurnia. Idul Adha adalah manifestasi dari ketundukan tertinggi manusia kepada Tuhannya. Inilah yang membuatnya lebih istimewa dari Idul Fitri. Karena ia bukan sekadar perayaan, tetapi pengorbanan, ketaatan, dan cinta tertinggi kepada Allah. Idul Adha mengajarkan
bahwa perjalanan keimanan tidak selalu diiringi kenyamanan. Terkadang Allah membawa kita pada titik terdalam kehidupan agar kita memahami arti berserah diri yang sesungguhnya. Kisah Ibrahim bukan hanya tentang perintah yang berat, tetapi tentang bagaimana seorang hamba memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Allah, bahkan ketika logika manusia tidak mampu menjangkau alasannya. Pada idolata, manusia diingatkan bahwa semua yang kita cintai bukanlah milik kita. Anak, keluarga, harta, jabatan, semua hanyalah titipan. Ketika Allah meminta, kita harus siap melepaskan. Inilah pelajaran yang lebih dalam dari apapun yang diajarkan Ramadan. Idul Fitri mengajarkan kembali ke fitrah, tetapi Idul Adha mengajarkan kembali kepada ketauhidan yang murni. Idul Adha menghadirkan refleksi tentang siapa kita sebenarnya. Apakah kita hamba yang mencintai Allah hanya ketika diberi nikmat, atau tetap mensintinia ketika diuji? Ketundukan Ibrahim menjadi cermin yang harus kita lihat setiap tahun, agar kita menyadari bahwa iman bukan sekadar ucapan, tetapi keputusan yang harus dibuktikan dengan pengorbanan. Dalam setiap takbir Idul Adha, ada gema yang membawa hati kembali kepada Allah. Takbir itu bukan sekadar lantunan suara, tetapi deklarasi bahwa tiada yang lebih besar dari Allah. Itulah sebabnya takbir Idul Adha terasa lebih megah, karena ia tidak lahir dari kemenangan semata, tetapi dari ketundukan yang sempurna. Idul Adha membentuk pribadi yang siap menghadapi ujian hidup. Sebab jika Ibrahim mampu melewati ujian terbesar dalam sejarah manusia, maka setiap ujian kita jauh lebih ringan dibanding pengorbanannya. Itulah mengapa Idul Adha membuat jiwa menjadi kuat, lebih kuat daripada semangat yang dibangun saat Idul Fitri. Ketika umat Islam menyembelih kurban, yang sebenarnya mereka lakukan adalah melepaskan kecintaan berlebih terhadap dunia. Dunia itu mempesona, tetapi kurban mengingatkan bahwa hidup bukan soal mengumpulkan sebanyak-banyaknya, melainkan memberi sebanyak-banyaknya. Dan memberi adalah bahasa tertinggi dari ketulusan iman. Idul Adha juga menjadi waktu untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada melihat daging kurban sampai kepada mereka yang jarang merasakannya. Dari sinilah lahir rasa persaudaraan yang tulus. Tidak ada ria, tidak ada pamrih, hanya kasih sayang yang mengalir karena Allah. Di Idul Fitri, umat Islam saling meminta maaf. Di Idul Adha, umat Islam saling berbagi rezeki. Dua hal ini sama penting, tetapi memberi memiliki kedalaman tersendiri. Ia memurnikan hati, meruntuhkan kesombongan, dan menumbuhkan rasa syukur yang lebih besar. Karena tangan yang memberi selalu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Idul Adha mengingatkan bahwa pengorbanan tidak selalu terlihat seperti menyembelih hewan. Pengorbanan bisa berupa waktu, perhatian, tenaga, atau kesabaran. Setiap orang memiliki Ismail dalam hidupnya, sesuatu yang sangat dicintai. Tetapi suatu hari, bisa saja diminta Allah untuk kita lepaskan. Hari raya ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus datang sebelum cinta kepada dunia. Sebab siapa yang mendahulukan Allah, maka dunia akan mengikuti. Dan siapa yang mendahulukan dunia, maka ia akan kehilangan makna hidup. Itulah pelajaran terbesar yang diwariskan Idul Adha kepada setiap hamba. Idul Adha adalah momentum untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita masih terlalu terikat pada dunia? Apakah ambisi, ego, dan keinginan telah menguasai hidup kita? Kurban mengikis semua itu. Ia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu melepaskan sesuatu demi Allah. Ketika seseorang berkurban, ia menanamkan dalam dirinya nilai kerelaan yang sangat tinggi. Sebab tidak mudah mengeluarkan harta yang kita cintai, tetapi Allah menjanjikan bahwa harta yang dipakai untuk ibadah tidak akan berkurang. Justru dari kurban itu, rezeki seseorang semakin dilapangkan. Idul Adha memperlihatkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang hanya mengikuti tradisi. Orang beriman memahami bahwa kurban adalah ibadah agung yang mendekatkannya kepada Allah. Sementara yang sekadar mengikuti tradisi hanya melihat kurban sebagai rutinitas tahunan. Padahal maknanya jauh lebih mulia. Hari raya ini
membawa kita untuk merenungi perjalanan hidup, bahwa selama ini mungkin kita telah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa suatu hari nanti semua akan hilang. Idul Adha menegur dengan lembut, jangan biarkan dunia menguasaimu, kuasai dunia dengan iman dan pengorbanan. Idul Adha juga mengajarkan kesederhanaan. Tidak ada perintah khusus untuk berpakaian serba baru atau mengadakan pesta besar. Yang ditekankan adalah ibadah dan ketaatan. Inilah yang menjadikan Idul Adha penuh ketenangan, lebih sunyi, tapi jauh lebih spiritual. Idul Fitri mengajarkan kita untuk bergembira, tetapi Idul Adha mengajarkan kita untuk merenungkan makna hidup. Dua-duanya adalah kebutuhan manusia. Namun renungan yang datang dari Idul Adha jauh lebih dalam, karena ia menyentuh inti dari tujuan penciptaan manusia. Hari raya ini mengajarkan bahwa tidak ada ibadah yang sia-sia. Bahkan sehelai rambut hewan kurban akan ditimbang sebagai pahala. Itu menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap ibadah kurban, sehingga malaikat mencatat setiap detailnya. Idul Adha membuat manusia menyadari bahwa pengorbanan tidak harus selalu yang besar. Terkadang hal kecil yang dilakukan dengan niat yang ikhlas jauh lebih bernilai di sisi Allah. Dan itulah yang membuat Idul Adha menjadi hari raya yang penuh rahasia spiritual. Hari raya ini datang bukan untuk merayakan apa yang kita dapatkan, tetapi merayakan apa yang kita lepaskan. Dunia dipenuhi orang yang ingin memiliki banyak hal, tetapi hanya sedikit yang mau melepaskan. Idul Adha mendidik kita menjadi bagian dari kelompok yang mau memberi lebih dari yang ia terima. Pada akhirnya, Idul Adha adalah puncak pengabdian seorang hamba. Hari ketika Allah ingin melihat siapa yang benar-benar mencintainya. Hari ketika kita semua diajak untuk meneladani pengorbanan Ibrahim dan keteguhan Ismail. Hari ketika langit lebih ramai daripada bumi. Dan hari ketika jiwa kita ditempa untuk menjadi hamba yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah. Idul Adha mengajarkan bahwa keimanan tidak cukup hanya sekadar diyakini, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ibadah kurban adalah bukti bahwa seorang hamba benar-benar menempatkan Allah di atas segalanya. Seorang mukmin sejati tidak hanya berkata, "Aku cinta Allah," tetapi membuktikan cintanya melalui pengorbanan. Disinilah letak perbedaan antara orang yang hanya beriman di lisan dan orang yang beriman di hati. Dan Idul Adha hadir sebagai momentum untuk mengukur kadar iman kita sendiri. Pada hari raya ini, manusia diingatkan bahwa Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Yang Allah inginkan hanyalah ketakwaan. Kurban bukanlah persembahan fisik, tetapi simbol dari sebuah hati yang rela, sebuah jiwa yang tenang, dan sebuah iman yang teguh. Tidak ada ibadah yang begitu dalam maknanya seperti kurban, karena ia mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mendekat kepada Allah. Idul Adha memberi pelajaran penting tentang prioritas hidup. Seringkali manusia terjebak dalam dunia yang terus menuntut lebih harta, lebih jabatan, lebih pengaruh. Tetapi Idul Adha mengingatkan bahwa prioritas tertinggi bukanlah dunia, melainkan keridaan Allah. Kurban membuat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu bertanya kepada diri sendiri, apa tujuan aku hidup? Apa yang sebenarnya aku kejar? Dan kepada siapa aku ingin kembali? Hari raya ini juga menjadi waktu bagi manusia untuk belajar keikhlasan. Karena tidak ada ibadah yang lebih sulit daripada memberikan sesuatu yang kita cintai dengan hati yang tulus. Dalam kurban, tidak ada ruang untuk pamer atau ria, sebab ibadah ini hanya bernilai ketika dilakukan demi Allah semata. Bagi mereka yang mampu meraih keikhlasan dalam kurban, itulah tanda bahwa hati mereka telah matang dalam menghadapi kehidupan. Idul Adha mengajarkan bahwa ujian terbesar bukanlah kesulitan yang kita alami, tetapi apa yang kita relakan demi Allah. Ketika Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail, ujian itu bukanlah tentang pisau, bukan tentang darah, tetapi tentang hati. Ujian itu mengukur sejauh mana seorang hamba mampu menempatkan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada dunia. Dan setiap tahun, Idul Adha datang
agar kita tidak melupakan pelajaran itu. Idul Adha juga memperkenalkan konsep ketaatan tanpa syarat. Ibrahim tidak bertanya kenapa, tidak meminta penjelasan, dan tidak mengeluh. Ia hanya patuh. Dan kepatuhan seperti inilah yang menjadikan namanya diabadikan sepanjang sejarah sebagai bapa para nabi. Dalam hidup, kita pun terkadang dihadapkan pada perintah Allah yang tidak kita pahami. Namun Idul Adha mengajarkan taatilah dulu, maka hikmah akan datang kemudian. Pada Idul Adha, manusia diajak untuk memahami bahwa Allah tidak pernah menguji melebihi kemampuan hambanya. Ketika perintah Allah tampak mustahil untuk dilaksanakan, saat itulah keajaiban terjadi. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Begitu pula dalam hidup kita. Ketika kita rela melepaskan sesuatu demi Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, lebih indah, dan lebih berkah. Hari raya ini juga mengajarkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah tidak akan pernah berakhir sia-sia. Ada keberkahan yang menyertai setiap tetes darah kurban. Ada kelapangan hati yang hadir setelah memberi. Ada kedamaian yang datang saat kita mendahulukan Allah. Inilah rahasia mengapa Idul Adha lebih istimewa. Ia mengubah manusia bukan dari luar, tetapi dari dalam hati. Idul Adha bukan sekadar ritual tahunan, tetapi pengingat yang terus menghidupkan kembali nilai-nilai keimanan dalam diri. Ia datang untuk menyadarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang panjang. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan utama, dan kurban adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah melalui pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, Idul Adha adalah titik puncak dari segala bentuk penghambaan. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi hamba berarti siap menjalani apapun yang Allah tetapkan, baik berupa nikmat maupun ujian. Dan itulah inti dari takwa. Idul Adha lebih istimewa daripada Idul Fitri bukan karena gemerlapnya, tetapi karena kedalaman maknanya. Hari ini, kita tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi merayakan ketaatan, kesetiaan, dan cinta tertinggi kepada Allah. Inilah hari ketika jiwa kembali ditempa menjadi lebih ikhlas, lebih kuat, dan lebih dekat kepadanya. Saudaraku, Idul Adha bukan sekadar hari raya. Ia adalah panggilan. Panggilan untuk pulang kepada keikhlasan, kepada keberanian, meninggalkan apa yang mengikat hati, kepada pengorbanan yang mengembalikan kita menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Setiap tetes darah kurban bukan hanya mengalir di bumi, tapi mengetuk pintu langit, membawa nama kita, membawa doa-doa kita, membawa harapan yang selama ini kita pendam. Dan ketika takbir bergema, ketika jutaan jiwa di seluruh dunia mengangkat tangan yang sama, mengucap kalimat yang sama, menyebut nama Tuhan yang sama, bukankah di situ kita merasa kecil, tapi sekaligus dicintai? Bukankah di momen itu kita sadar bahwa hidup bukan tentang memiliki banyak hal, tapi berani melepaskan sesuatu untuk Allah? Idul Fitri mengajarkan kita kembali suci, tapi Idul Adha mengajarkan kita kembali berani tunduk, berani percaya, berani berserah, berani mencintai Allah tanpa syarat. Jika ada hari yang membuat hati bergetar hingga berminggu-minggu setelahnya, jika ada hari yang membuat jiwa kembali mengenal makna hidup, maka itu adalah Idul Adha, hari ketika langit seolah lebih dekat dan doa-doa terasa lebih ringan untuk terbang tinggi. Ingatlah, Allah tidak melihat seberapa besar kurbanmu, tetapi seberapa besar hatimu ketika engkau menyerahkannya. Allah tidak menilai seberapa banyak yang kau keluarkan, tetapi seberapa tulus engkau rela melepaskannya. Semoga Idul Adha tahun ini bukan hanya perayaan, tetapi titik balik. Titik ketika hidupmu berubah, imanmu naik, dan hatimu menjadi lebih dekat dengan Allah dibandingkan sebelumnya. Dan bila setelah video ini selesai, hatimu masih bergetar, ketahuilah, itulah panggilan Allah yang mengetuk dari dalam. Jangan abaikan, dengarkan, ikuti, karena disitulah jalan hijrahmu benar-benar dimulai.